Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang lurus. Dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami menerima kemuliaan yang besar atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, kami tetap memuliakan dan meninggikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kelahiran-Mu membuat damai sejahtera di dalam hati kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel, menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap menikmati ibadah Natal pada saat ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap lawat mereka Tuhan, berkati mereka, berikan sukacita atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, bersukacita di hari Natal ini Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, inilah menjadi permohonan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah lahir untuk menebus dosa kita. Terpujilah Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini untuk menaikkan sembah pujian kami kepadamu, karena Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dan bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah lahir bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama bersuka cita, bertepuk tangan, meninggikan nama Tuhan. Hai mari. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang, Tuhan Allah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Malaikat dari surga datang ke bumi memberitakan kepada gembala-gembala yang ada di padang. Mereka diberitakan untuk menyiarkan kelahiran Al-Masih itu. Mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan.
Tuhan, Kau telah lahir ke dunia ini. Terima kasih. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Immanuel, Immanuel. Itu satu nama yang indah yang Kau berikan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata kepadanya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya, sebab ia sedang mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Hal ini terjadi supaya genap yang difirmankan oleh Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, dia akan melahirkan, dan dia akan memiliki anak yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Mari sama-sama katakan Immanuel. Allah beserta Namanya disebut serukan namamu di pagi hari ini Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Baik kami yang saat ini ada di gereja maupun kami yang sedang beribadah di rumah, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami mengangkat pujian kami, ketika kami menaikkan hormat dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan,
Engkau hadir beserta dengan kami. Saat ini Bapa, dalam ibadah Natal memperingati hari kelahiran-Mu, kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan yang semakin meneguhkan kami bahwa kami ada selalu bersama dengan Engkau. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi satu penghiburan bagi kami yang mungkin saat ini sedang membutuhkan jamahan firman-Mu Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini Tuhan sedang berputus asa karena masalah yang silih berganti di hari-hari ini. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami tahu ada janji Tuhan yang hendak Tuhan berikan kepada kami untuk teguhkan iman percaya kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Edwin Tanalisan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah segala perkataan yang keluar dari bibirnya semata-mata demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Dan mereka semakin diteguhkan, mereka semakin mendapat damai sejahtera dan sukacita di ibadah Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di ujung daripada tahun 2020 ini, di mana sebentar kita akan tinggalkan tahun ini. Nah, ini memasuki pranatal atau perayaan kelahiran Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan beribadah bersama-sama mengingat arti dari sebuah kelahiran Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari kitab Injil Matius. Matius 1 ayat 22 sampai dengan 23. Firman Tuhan katakan demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus, sebagaimana apa yang dicatat oleh Matius, bahwa ada seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, sudah bernubuatkan terlebih dahulu tentang lahirnya Yesus Kristus sebagai penyelamat yang memberikan jaminan keselamatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya kutip dari kitab Yesaya, nubuatan Yesaya, di mana dikatakan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara bisa lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Nubuatan ini yang dilakukan atau diutarakan oleh seorang Nabi Yesaya. Dia katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda. Kita tahu waktu kelahiran Yesus, ada orang Majusi yang datang memberitakan bahwa dia akan lahir. Lalu kemudian dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki pranatal. Nah, bahasa Latin dari kelahiran itu adalah Natal. Dan setiap kehidupan yang sementara pun pasti diawali dengan kelahiran. Sebab tanpa kelahiran tidak ada kehidupan. Saya percaya bahwa tanpa orang lahir nggak mungkin dia hidup. Jadi semua kehidupan itu diawali dengan kelahiran. Saya percaya juga bahwa setiap berulang tahun, hari kita berulang tahun, saya percaya kita pasti merayakannya. Paling tidak mungkin kalau saudara seorang diri, paling tidak saudara akan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau itu saudara sebagai orang percaya. Tapi orang yang tidak percaya pun akan merayakan hari kelahirannya.
Apatah lagi tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang membawa dan menjamin saudara dan saya kepada kehidupan yang kekal. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal atau keselamatan itu. Karena itu Yesus harus lahir agar saudara dan saya kita memperoleh pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kitab Roma, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma mengingatkan bahwa semua orang ini telah berbuat dosa. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua tanpa terkecuali. Tidak ada orang di dunia ini yang kebal dengan dosa. Tidak ada orang yang mampu tidak berbuat dosa sama sekali. Semua orang telah berbuat dosa dan bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Patronnya Allah, rupa Allah, karakternya Allah hilang. Karena itu Yesus harus lahir mengembalikan karakter Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Agar supaya kita yang tadinya tidak punya pengharapan keselamatan, pada waktu Yesus datang, dia memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Ayat 24 dia katakan di sini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa tidak ada jasa sedikit pun dari manusia yang sehingga kita berusaha untuk dapat menyelamatkan diri kita selain daripada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat dibayangkan kalau kelahiran Tuhan Yesus itu, saudara bisa bayangkan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak seorang pun yang datang membantunya. Sementara kita melihat bahwa Yusuf, seorang bapaknya hanya seorang tukang kayu. Dalam bahasa asli dia katakan tekton. Tekton maksud saya, maaf. Tekton itu bukan sekedar tukang kayu saja, tapi serabutan. Dia tukang kayu juga, ya tukang batu juga, saudara. Jadi saudara bayangkan, Yusuf bapak daripada Yesus ini pada waktu Maria sedang sakit perut untuk melahirkan Yesus, Yusuf hanya seorang tukang kayu. Apa yang dia bisa lakukan untuk kelahiran Yesus pada saat itu? Dan saudara bayangkan, Yusuf cuma tukang kayu, dia cuma tahu tentang gergaji kayu, potong kayu, serut dan seterusnya. Nah, untuk dia menolong kelahiran istrinya, dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Bahkan saudara lihat, Maria ibu Yesus pun seorang yang virgin. Maaf bicara, dia masih perawan, belum ada jalan lahir untuk melahirkan seorang bayi. Saudara bisa bayangkan, karena itu Alkitab catat betapa dahsyatnya kelahiran Yesus Kristus, sehingga tidak terjangkau dengan pikiran atau akal sehat manusia, selain dengan percaya bahwa apa yang dikerjakan secara supranatural ini semua untuk saudara dan saya. Nah, sebagaimana Alkitab katakan di dalam ketritunggalan Allah, bahwa Yesus adalah Allah sesungguhnya dan juga manusia sesungguhnya. Ada lain orang pakai persentase. Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. That's okay. Menunjukkan bahwa kepenuhan Allah di dalam diri Yesus, baik manusianya, baik kealahannya. Karena itu dicatat di dalam Kolose 1 ayat 19, saudara. Di dalam Kolose 1 ayat 19. Firman Tuhan katakan demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan dalam bahasa asli, bahasa Yunani namanya pleroma. Pleroma itu full complement atau lengkap, fullness, sempurna. Jadi di dalam diri Yesus itu benar-benar dia sebagai manusia yang sempurna, dan di dalam kemanusiaan yang sempurna itu dialah sesungguhnya Allah di dalamnya.
Ada Allah yang berdiam di dalam, berkenan diam di dalamnya. Karena itu dikatakan di dalam Kolose 2 sebagai ayat lanjutan di dalam Kolose 2 ayat 9, tadi Kolose 1 ayat 19 dan ini Kolose 2 ayat 9 dikatakan begini. Sebab dalam Dialah, kalau tadi kepenuhan, ini dikatakan berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi di dalam diri manusia memiliki kepenuhan kealahan, jadi fullness, sempurna, lengkap, bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya dan manusia yang sesungguhnya. Dan ketika dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9, di sini dia katakan dia berdiam secara jasmania. Kata berdiam itu katoikeho. Katoikeho itu dia katakan be established in, ditetapkan, settle, menetap. Tidak berpindah-pindah, to dwell, tidak berpindah-pindah. Jadi bukan dia memiliki roh Allah, tetapi sesungguhnya di dalam diri Yesus adalah Allah. Tapi dia juga manusia seutuhnya. Di sini dia berdiam secara jasmania, artinya bahwa di dalam diri Yesus bukan dia berpindah. Jadi kalau ini saya manusia, ada Allah di dalam, lalu kalau dia nggak suka sama saya, dia pindah tempat lain. No. Di dalam diri Yesus, dia adalah sesungguhnya Allah di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu dikatakan sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Katoikeho, be established in, ditetapkan, settle, menetap, to dwell, tidak berpindah-pindah. Secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Karena itu begitu besarnya kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga dia tinggalkan surga untuk datang ke dalam dunia ini menyelamatkan saudara dan saya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa manusia semua tanpa terkecuali sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, maka Yesus harus lahir. Karena itu di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sering kita dengar dan kita hafal, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga firman Tuhan katakan ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat dikasihinya. Dia beri kepada saudara dan saya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inisiatif keselamatan ini bukannya kita yang membuat sampai kita dapat diselamatkan, tetapi inisiatif keselamatan ini datangnya dari Tuhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Inisiatif perdamaian ini, inisiatif untuk kita dapat diselamatkan ini, datangnya ini bukan karena dari kita, tetapi datangnya dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 20 sebagai ayat lanjutan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi bukan oleh dia dalam terjemahan asli, tapi di dalam dia, enhoti, kai dia autos apokatalizo, artinya bahwa di dalam dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang mempunyai inisiatif memperdamaikan saudara dan saya dengan dia, Yesus Kristus, dengan dirinya lewat kematiannya di kayu salib. Amin. Kematian tanpa kelahiran tidak akan mungkin. Tidak mungkin orang merayakan kematian tanpa kelahiran. Karena itu ketika dia memperdamaikan saudara dan saya dengan dia, dengan dirinya, kita tidak perlu takut menghadapi keadaan situasi kondisi hari-hari ini. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 20b, dia katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
Jadi dia yang berjanji, dia yang setia. Dia katakan dan ketahuilah. Dalam terjemahan asli dia katakan dan perhatikanlah. Jadi bukan sekedar kita tahu, tapi perlu concern bahwa kita harus perhatikan bahwa dia yang berjanji adalah dia yang setia. Dia katakan dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Dalam terjemahan asli dia katakan ego meta su emi pas hemera heos ton suteleia ton ayon. Artinya bahwa dia ada menyertai saudara dan saya senantiasa sampai ditentukan pengadilan akhir. Karena itu dia katakan jangan kita malu bersaksi di hadapan manusia. Kalau kita malu bersaksi di hadapan manusia, maka dia juga akan malu bersaksi di hadapan Bapaknya di sorga. Sehingga kita dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Dan saya percaya Tuhan tetap masih menolong saudara dan saya. Manifestasi dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sebagai Allah Immanuel. Yang pertama saya catat di sini beberapa ayat saja, bahwa hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena itu artinya bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Apatah lagi di masa-masa yang sulit oleh pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Tetapi saya percaya lewat firman Tuhan, kalau dia adalah Allah Immanuel, dia yang menyertai saudara dan saya, dan dia berjanji, bahkan dia menyertai kita senantiasa sampai ditentukan pengadilan akhir. Maka saya percaya hidup saudara dan saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 30 ayat 27, di dalam Kejadian 30 ayat 27, firman Tuhan katakan begini. Tetapi Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Yakub. Karena Allah menyertai Yakub. Karena itu saya katakan bahwa kalau kita sebagai orang percaya disertai Tuhan, kita tidak perlu takut dengan situasi, kondisi apapun yang ada di hadapan kita. Bahkan kehadiran kita di mana saja akan membawa berkat bagi orang lain. Amin. Sebagaimana yang dialami oleh Laban. Kehadiran Yakub yang membuat Laban diberkati oleh Tuhan. Jadi Yakub membawa berkat karena Yakub disertai oleh Tuhan. Maka saya percaya kalau saudara dan saya disertai oleh Tuhan di mana saja kita berada, bukan saja kita diberkati oleh Tuhan, maka kehadiran kita juga akan membawa berkat bagi orang lain. Saudara lihat kalau kita datang, maaf bicara, kalau kita datang di sebuah toko itu sepi, saudara. Dengan kehadiran kita di toko, tiba-tiba ada orang lain yang masuk lagi dalam toko itu. Atau saudara datang di sebuah restoran, saudara mau makan, restoran itu sepi. Begitu saudara datang baru order 1-2 makanan, tiba-tiba saudara lihat ada lagi orang yang masuk. Artinya bahwa saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita juga akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan ketika kita disertai oleh Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 26, ayat 24, firman Tuhan katakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini mungkin sudah sekian tahun saudara sudah berumah tangga tapi belum dikarunia anak. Jangan putus asa. Jangan terus mulai kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu saya selalu katakan berdoa itu bukan sekedar narasi kita yang baik untuk dengan Tuhan, bukan. Tapi bagaimana kita membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan yang baik. Kenapa sering kali kita dengar orang berdoa kok belum ada jawaban? Bukan belum ada jawaban. Belum waktunya Tuhan untuk menjawab. Karena sering kali kalau kita berdoa, kita mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau saudara membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan kemudian saudara terus-menerus berdoa, ada orang katakan begini, bro, bagaimana sih saya udah berdoa, buktinya corona nggak pergi-pergi. Lalu saya katakan, terus kita mau berhenti berdoa? Kita nggak usah berdoa lagi. Berdoa, saudara. Karena itu paradigma kita berdoa, sekali lagi saya katakan, bukan narasi yang baik,
Bukan kalimat yang bagus di hadapan Tuhan, bukan. Tapi bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang kita cari jawaban dari Tuhan, bukan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, tapi kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Yesus sendiri katakan dalam kitab Lukas, Injil Lukas, jangan jemu-jemu kita berdoa. Amin. Dan ayat Yesaya 41 ayat yang 10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Oh haleluya. Alkitab katakan jangan takut, jangan bimbang karena Dia menyertai saudara dan saya. Dengan kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, mengingatkan akan janji-janjinya, bahwa ketika saudara disertai Tuhan, maka saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Dan yang terakhir di sini dikatakan bahwa kalau kita disertai Tuhan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Artinya kalau seseorang disertai Tuhan, pasti perangainya berubah. Baik itu sikap hidupnya, karakternya, maupun tutur bahasanya. Yang tadinya mungkin dia seorang pemarah, jadi peramah. Yang tadinya sulit memaafkan, jadi suka mengampuni. Yang tadinya suka ngomongin orang, suka ngegosip orang, sekarang selalu yang dibicarakan adalah kabar baik dari Tuhan. Amin. Kabar baik. Jadi kelahiran Yesus mau mengatakan kepada saudara dan saya, tugas kita menyampaikan kabar baik. Jangan kalau kita ketemu orang, kita harus ingatkan. Ketika orang bilang, wah saya sulit, ekonomi sulit, jangan takut. Dia tetap menyertai saudara. Oh saya ini menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit, jangan takut. Tapi jangan ketika orang datang, oh bro bagaimana saya sulit? Iya ya berat juga ya. Wah itu bukan kabar baik yang kita bawa. Sementara Alkitab katakan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, dengan permulaan bahasa yang dikatakan jangan takut. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi penyertaan Tuhan yang pertama, hidup saudara dan saya diberkati Tuhan. Yang kedua ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya tidak suka memberi, jadi suka memberi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18 sebagai ayat-ayat terakhir, dia katakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, yaitu saudara dan saya. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal membawa kita pada kehidupan yang baru, karena hidup kita diberkati Tuhan, dan hidup kita juga diperbaharui oleh Tuhan. Immanuel. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami sudah terima pada saat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, membuat semakin lagi kami punya pengharapan di dalam Engkau. Iman percaya kami terangkat ke hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak perlu ragu menghadapi tantangan dunia yang tidak mungkin akan bertambah baik. Tapi lewat implementasi perayaan Natal ini, kami ingat akan janji-janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Immanuel, Allah beserta dengan kita sekalian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita tidak pernah berubah. Pelaksanaannya yaitu penyerahan, perlindungan dari Tuhan bagi kita semua. Hanya sekarang kebaktian kita dibatasi, ya bukan kita saja, di seluruh Indonesia. Namun baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, tetap Immanuel, Allah menyertai kita semua. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan, doa berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau
terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Atas nama Gembala dan keluarga, kami mengucapkan selamat Natal. Tuhan kita memberkati, menyertai Natal kita dengan berkat dan keselamatan, sukacita daripada Dia. Amin.